Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Azmi Pauji dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama, yaitu tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan secara efektif dan efisien. Lalu, perbedaan dan persamaan operasi dan dengan produksi, yaitu produksi lebih dipersepsikan pada kegiatan manufaktur dalam pengelolaan bahan-bahan untuk membuat barang. Operasi merupakan kegiatan yang lebih luas dari produksi. Operasi tidak hanya kegiatan menciptakan barang saja, tetapi meliputi kegiatan administrasi, perdagangan, perbankan, atau kegiatan jasa lainnya. Persamaan keduanya, baik operasi maupun produksi, sama-sama menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya, barang dan jasa. Barang dan jasa keduanya merupakan produk sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan operasi. Dua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan barang dan jasa juga dilihat dari cara menghasilkan dan memproduksinya. Barang dihasilkan dari suatu pabrik yang letaknya jauh dari konsumen. Jasa dihasilkan dari suatu tempat yang dekat dengan konsumen. Contohnya itu barang yang pertama itu berwujud, yang kedua itu tahan lama, yang ketiga bisa disimpan, yang keempat bisa dipindah tangankan, yang kelima bisa dijual kembali. Sedangkan jasa yang pertama itu tidak berwujud, tidak tahan lama, tidak bisa disimpan, tidak bisa dipindah tangankan, dan yang terakhir tidak bisa dijual kembali. Selanjutnya, definisi operasi. Operasi adalah suatu kegiatan yang mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk, barang dan jasa agar bernilai tambah melalui proses transformasi. Faktor-faktor produksi yang pertama itu ada sumber daya alam, seperti hasil tambang, hasil pertanian, kehutanan, perikanan, atau perkebunan. Yang kedua itu sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang berani mengambil resiko. Yang ketiga itu ada sumber daya modal, yaitu seperti uang dan peralatan. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Seperti gambar disebut, ada input dan output. Manajemen operasional, serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai, bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Seperti faktor produksi. Faktor produksi yang ada 6 macam. Yang pertama bahan baku, dan kedua mesin, yang ketiga tenaga kerja, keempat energi, kelima informasi, keenam waktu. Lalu manajemen juga ada 6 macam. Yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisir, yang ketiga menetapkan orang-orang, yang keempat mengarahkan, yang kelima membuat laporan, yang keenam melakukan penilaian. Lalu output ada 4 macam. Yang pertama barang, yang kedua jasa-jasa, yang ketiga informasi, yang keempat waktu. Lalu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu suatu yang diinginkan atau dicapai. Tujuan merupakan alasan atau motivasi yang sangat kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan. Istilah penting pencapaian tujuan. Yang pertama harus ada target. Target adalah jangkauan waktu relatif lebih pendek, seperti 1 tahun atau 3 bulan. Yang kedua sasaran atau objektif, jangkauan waktu kurang dari 2 tahun. Yang ketiga tujuan atau goal, jangkauan waktu yang lebih dari 2 tahun. Yang keempat cita-cita, jangkauan waktu yang sangat jauh sekali. Tujuan perusahaan lebih dekat rentang atau waktu pencapaian tujuan, lebih bersifat konkret dan kuantitatif wujud jangkauan yang dicapainya. Selanjutnya, manfaat tujuan perusahaan. Manfaat tujuan perusahaan terdiri dari 3. Yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup, survival. Yang kedua mendapatkan keuntungan, profitability. Yang ketiga pertumbuhan, growth. Selanjutnya tujuan dan strategis. Tujuan berbeda dengan strategis. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai. Strategis adalah rencana-rencana, tindakan atau mencapai tujuan itu tersendiri.
Strategi digunakan untuk mencapai tujuan, sifatnya jangka panjang. Rencana strategis disusun untuk mencapai tujuan yang timbul karena adanya perubahan lingkungan. Selanjutnya, permasalahan manajemen operasi. Untuk memahami manajemen operasi, kita harus memulai dari pembahasan tentang produk yang akan dihasilkan. Jadi pembahasannya berangkat dari sisi output. Pertanyaan yang bisa muncul terkait output, contohnya pertama, apakah produk berupa barang dan jasa? Yang kedua, adakah konsumen yang mau menyerap produk yang bakal dihasilkan itu? Berapa banyak kapasitasnya? Yang ketiga, agar bisa dijual, bagaimana kaitannya dengan konsep supply demand dalam ekonomi makro? Yang keempat, bagaimana mendesain produknya? Yang kelima, bagaimana mendesain kualitasnya? Yang keenam, berapa lama produk itu bertahan? Selanjutnya, permasalahan terkait input, proses, dan output berkenaan dengan bahan terdiri dari 6. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan, berapa jumlahnya, bagaimana cara penggunaannya. Yang ketiga, pada tahapan apa saja bahan-bahan itu harus diolah. Yang keempat, pada tahapan pengolahan mana saja persediaan bahan setengah jadi harus dipertahankan. Yang kelima, bagaimana menentukan dan mengendalikan kualitas bahan pada masing-masing tahapan pengelolaan. Yang keenam, bagaimana mengatur penjadwalan produksi. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan terkait input, proses, dan output. Berkenaan dengan peralatan atau proses. 1. Teknologi apa yang digunakan? 2. Berapa jenis mesin yang diperlukan? 3. Berapa kapasitas peralatan tersebut? 4. Di mana peralatan itu ditempatkan? 5. Bagaimana memeliharanya? Lalu permasalahan terkait input, proses, dan output yaitu berkenaan dengan manusia. 1. Tingkat keterampilan kerja dan sistem pelatihan. 2. Pemeliharaan tenaga kerja. 3. Pembagian tugas dan peraturan kerja. 4. Sistem insentif. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.